Senang bertemu dengan anak-anak kembali, anak-anak kelas 2 yang sungguh luar biasa. Masih di pelajaran 4, kali ini di pertemuan yang kedua, aku memiliki keluarga. Sebelumnya, yuk kita nyanyi bersama dengan anggota keluarga, judulnya Ku Cinta Keluarga Tuhan. Bu Guru mengajak kita tidak hanya sekedar bernyanyi ya, tapi juga memperhatikan setiap kata-kata di dalam lagu ini. Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ya, kini kita perhatikan kata-kata di dalam lagu tersebut. Bagaimana pendapatmu tentang kata-katanya? Apakah ada kata atau kalimat yang menarik buat kamu? Tulis di buku latihan, lalu kita akan bahas dalam pertemuan Zoom ya. Ya, Nana, di dalam keluarga seharusnya kita memang saling mengasihi agar kita bahagia. Jadi, kebahagiaan keluarga kita bukan tergantung kepada banyak atau sedikitnya harta kekayaan keluarga. Kebahagiaan keluarga kita tidak bergantung pada rumah yang megah seperti istana, tidak tergantung pada mobil yang mewah, tidak tergantung pada mainan yang super mahal, tidak tergantung pada banyaknya uang papa dan mama. Kebahagiaan terletak pada hubungan yang mesra antara papa dan mama, antara saudaramu, kamu dengan kakak atau adikmu, dan juga hubungan yang mesra antara kamu dengan orang tuamu. Juga bahagian keluarga terletak pada bagaimana semua anggota keluarga bersikap saling mengasihi, dan apakah keluarga kita mengundang Tuhan Yesus hadir setiap hari dalam keluarga kita. Yuk kita belajar dari keluarga Bapak Amran dan Ibu Yokebed. Mereka juga memiliki masalah, sama seperti keluarga-keluarga yang lain dan keluarga papa dan mamamu. Setiap keluarga punya masalah, dan masalah itu bisa mengambil semua kebahagiaan keluarga kita. Nah, dalam cerita ini kita akan memperhatikan dan menyaksikan betapa bahagianya bayi Musa di dalam keluarganya. Karena keluarganya begitu memiliki hubungan yang sangat indah antar keluarga dan juga dengan Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Baby Moses was an Israelite. Pharaoh did not like the Israelites.
God blessed them, and many good things happened to them. This made Pharaoh mad. But you know what else? Pharaoh was also scared. He didn't want the Israelites to take away his kingdom. He wanted to make sure there weren't very many of them. So, Pharaoh told everyone, "Kill every baby boy that is born to the Israelites." Oh no! The Israelites were so afraid. One Israelite mother had a baby boy. She loved him so much. She named him Moses. She hid him for a long time. When Moses was getting too big to hide, she made a basket to put him inside. She put Moses in the basket and put the basket into the river. Moses had a big sister. Her name was Miriam. Miriam hid in the bushes near the river. Miriam watched the basket float away and ran to see what happened to it. She saw the basket float up to the daughter of Pharaoh. The princess wanted to keep baby Moses. Miriam ran to her and said, "Should I go and get you one of the Israelite women to take care of the baby for you?" Pharaoh's daughter said yes. So Miriam brought Moses' mother to Pharaoh's daughter. "Take this baby and take care of him for me. I will pay you money to care for him. When he has grown up, bring him to me, and I will take him as my son." Moses' mother was so happy. Baby Moses didn't die. She got to take care of him. But Moses' mother knew she had to give Moses back to Pharaoh's daughter when he was bigger. But she trusted God. Setelah melihat tayangan tentang bayi Musa, Bu Guru mengajak kita untuk menjawab 5 pertanyaan berikut ini. Jawabannya tulis di buku Latihan Agama. Kita akan bahas dalam pertemuan Zoom. Pertanyaan pertama, apakah yang dilakukan Tuhan Allah untuk menyelamatkan bayi Musa? 2. Di mana bayi Musa disembunyikan? 3. Siapakah yang menemukan bayi Musa? 4. Mengapa bayi Musa disembunyikan? 5. Siapakah kakak perempuan Musa yang menjaganya dari semak-semak? Ya anak-anak, menciptakan suasana aman dan nyaman di rumah tidak hanya tugas papa dan mama, tetapi kalian yang masih kelas 2 SD juga bisa terlibat dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di rumah. Bagaimana caranya ya? Yuk kita pelajari satu persatu. Untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di rumah, kamu bisa melakukan tugas di rumah dengan tanggung jawab tanpa harus diperintah. Apa tugas-tugasmu di rumah? Ya, tugasmu di rumah tidak hanya belajar, tetapi juga tugasmu adalah mengurus dirimu sendiri. Misalnya, kalau sudah waktunya mandi 2 kali sehari, mandilah tanpa harus diperintah atau diteriaki mama dan papa. Jangan lupa sikat gigi. Kalau sudah waktunya makan, sarapan, makan siang, atau makan malam, makanlah dengan baik, dengan penuh rasa syukur. Dinikmati semua yang sudah disiapkan mama dan papa. Tugasmu juga adalah menjaga kesehatan tubuhmu loh. Berikutnya adalah tugasmu belajar. Entah papa dan mama ada di rumah atau tidak, kerjakanlah apa yang menjadi tugas-tugasmu dengan bertanggung jawab tanpa harus diperintah. Lainnya, kamu bisa merapikan tempat tidurmu atau merapikan mainan yang sudah kamu gunakan waktu bermain.
entah bermain dengan anggota keluarga atau bermain sendiri. Jangan sampai kakak atau orang tuamu berteriak dengan luar biasa karena mereka melihat rumah yang sangat berantakan akibat mainanmu. Dengan melakukan tugas di rumah tanpa harus diperintah, kamu sudah bisa menciptakan suasana aman dan nyaman di rumahmu. Yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah bersikaplah sopan dan ramah kepada orang tua dan saudaramu jika kamu punya kakak atau adik. Caranya, jika kamu memiliki pendapat, pertanyaan, ingin mengungkapkan isi hati dan pikiranmu, ungkapkanlah dengan orang tuamu atau saudaramu dengan bahasa yang sopan dan lemah lembut. Ketika kamu diajarin papa atau mama belajar, jika kamu merasa sulit sekali untuk memahami, kamu bisa bertanya atau menyampaikan pendapatmu dengan lemah lembut dan sopan. Atau ketika kamu bermain dengan saudaramu, gunakanlah bahasa yang lemah lembut, bahasa yang menyenangkan hati. Dengan demikian, sesungguhnya kamu sudah bisa menciptakan suasana aman dan nyaman di rumah. Yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah batasi diri untuk menggunakan gadget atau batasi diri saat bermain game online. Mengapa? Karena waktu yang kita gunakan juga bisa untuk mengakrabkan diri dengan anggota keluarga. Misalnya dengan bercanda bersama, ngobrol, nonton film bersama, atau bermain bersama, memasak bersama, ya, bercanda, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan waktu-waktu kita. Kalau waktumu hanya kamu gunakan untuk bermain gadget atau bermain game online, kasihan papa dan mama atau anggota keluargamu tidak bisa untuk akrab atau bercanda atau ngobrol bersama-sama. Ya, Nana, gampang kan? Ternyata kalian bisa mengerjakannya. Namun perhatikan, ini hal-hal yang bisa menyebabkan suasana rumah kita menjadi tidak nyaman dan aman. Kamu pernah mengalaminya? Ketika papa dan mama bertengkar atau berselisih pendapat, menyebabkan rumah kita menjadi tidak nyaman dan aman. Kamu takut, kamu gelisah. Apa yang bisa dilakukan? Berdoa kepada Tuhan. Setelah itu, ketika suasana tenang, ketika papa dan mama sudah tenang, kamu bisa menyampaikan keinginanmu kepada mereka. Katakanlah dengan bahasa yang sopan dan lemah lembut. Cari waktu yang tepat ya untuk ngobrol dengan papa dan mama. Kamu bisa menyampaikan bahwa kamu takut, kamu gelisah ketika papa dan mama bertengkar. Atau mungkin kamu yang bertengkar dengan saudaramu. Berteriak-teriak, membanting-banting, melempar-lempar. Wah, itu semua menyebabkan suasana rumah menjadi tidak nyaman dan aman. Saling berebut mainan, berebut makanan. Itu juga menyebabkan rumah kita menjadi tidak nyaman dan aman. Penuh dengan teriakan, penuh dengan kata-kata kasar, nada yang tinggi. Atau misalnya kamu terlalu asik bermain gadget sehingga tidak peduli dengan saudaramu, tidak peduli dengan papa dan mama. Sekalipun kamu tahu bahwa papa dan mama sangat repot membutuhkan kehadiran dan pertolonganmu, namun karena kamu terlalu asik dengan gadgetmu atau bermain game onlinemu, suasana di rumah menjadi tidak nyaman dan aman. Atau karena papa dan mama sibuk bekerja, kamu juga sibuk dengan hobimu sendiri, kesukaanmu sendiri. Bisa menyebabkan suasana rumah menjadi tidak nyaman dan aman. Nah, kita semua inginkan agar keluarga kita aman dan nyaman. Bagaimana caranya? Yuk kita nyanyi dulu sambil perhatikan lirik lagu ini. Kita akan bahas dalam pertemuan Zoom. Kita nyanyi dulu yuk untuk menutup pertemuan kita pelajaran 4 pertemuan yang kedua kali ini. Rukun cinta satu sama lain.
Ya, baik anak-anak, sungguh luar biasa ya pelajaran kita, pelajaran 4 bagian yang kedua kali ini. Ada begitu banyak yang akan kita bahas dalam pertemuan Zoom. Pastikan kamu sudah mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Sampai bertemu dalam pertemuan minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.